Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Ini adalah video geografi kelas 11 semester 2 mengenai mitigasi dan adaptasi bencana. Untuk video kali ini tentang mitigasi dan adaptasi, di sini saya membagi menjadi dua video. Yang pertama, khususnya pada video ini kita akan membahas hanya membahas mengenai pengertian jenis dan sebaran bencana. Untuk materi dampak dan sebaran, di sini saya akan membagi ke video yang lain atau video setelah ini, yaitu tentang dampak dan sebaran bencana di Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian jenis dan sebaran bencana, apa sih tujuan pembelajaran pada video ini? Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari video ini, kalian mampu mendeskripsikan pengertian bencana dan jenis-jenis bencana. Yuk langsung kita bahas mengenai pengertian dan langkah mitigasi bencana. Sebelum itu, apa sih mitigasi bencana? Jadi, mitigasi bencana ini adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Kemudian ada beberapa tahapan yang terdapat pada mitigasi bencana. Yang pertama adalah tahapan pra-bencana. Tahapan pra-bencana ini yang dilakukan yaitu berupa menyusun rencana apa saja penanggulangan bencana dengan tujuan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini adalah kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi, meliputi kegiatan evakuasi korban, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah tahap tanggap pemulihan. Untuk tanggap pemulihan ini seperti pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana. Kemudian kita akan membahas mengenai penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Maksudnya gimana nih? Jadi, dengan pendidikan kebencanaan diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Dan tahukah kalian bahwasanya penanggulangan bencana ini bisa dilakukan melalui kearifan lokal. Contohnya seperti Suba itu di Bali yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian. Kemudian ada Nyambuk Gunung, itu adalah kegiatan di lereng Gunung Sumbing, dan Sindoro atau Ngais Gunung di Jawa Barat dengan Sengkeden di Bali dengan membuat teras sawah untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Kemudian yang ketiga adalah Semong. Semong ini adalah cerita rakyat Aceh yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika terjadi gempa. Dan di sini kita akan membahas mengenai penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami, Indonesia menggunakan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATEUS yang dioperasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan tahukah kalian ada beberapa yang dapat dilakukan bila terjadi gempa bumi atau mitigasi gempa bumi. Yang pertama, jika berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, atau gedung, jangan panik, berlindunglah di bawah meja sambil menutup kepala dengan bantal atau helm. Karena yang paling pertama adalah lindungi kepala. Kemudian yang kedua adalah jika berada di luar ruangan, segera jauhi tiang-tiang, pepohonan, dan bangunan. Pergi menuju tempat terbuka seperti lapangan, kemudian membangun konstruksi bangunan tahan gempa. Ini bisa dilakukan ya. Kemudian yang dilakukan ketika terjadinya tsunami atau mitigasi tsunami, yang pertama adalah pemantauan gelombang laut. Apakah gelombang lautnya tinggi atau tidak, itu dipantau terus. Kemudian membuat jalur hijau peredam gelombang tsunami dengan cara menanam mangrove. Yang ketiga adalah jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut tiba-tiba surut secara tiba-tiba dan menjorok jauh ke tengah laut, segeralah berlari menuju tempat yang tinggi atau perbukitan.
Dan untuk mitigasi gunung meletus nih, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengetahui dan mendeteksi ciri-ciri aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Kemudian pergi menyelamatkan diri dengan mengikuti jalur evakuasi, hindari daerah aliran sungai, lereng, dan daerah aliran lahar. Kemudian pakai kacamata pelindung. Kenapa menggunakan kacamata? Karena bila terjadinya gunung meletus ini sering terjadi atau selalu terjadi hujan abu. Dan hujan abu ini sangat berpengaruh nih terhadap penglihatan maupun perlindungan terhadap mata kita. Kemudian kita bisa menggunakan masker atau kain untuk melindungi mulut dan hidung. Dan ada beberapa yang bisa dilakukan nih bila terjadi bencana banjir atau mitigasi banjir. Yang pertama adalah membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkungan RT RW. Kemudian bisa nih menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir seperti senter, P3K, sepatu boot, dan beberapa alat-alat yang kira-kiranya tahan air. Kemudian membersihkan saluran pembuangan, kemudian bisa nih mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Kemudian ada beberapa juga nih yang bisa kita lakukan bila terjadi banjir. Yang pertama adalah pantau terus nih perkembangan cuaca di tempat kejadian, dan apabila warga terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Kemudian jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan apabila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat setempat. Kemudian bisa nih membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. Hingga beberapa tahapan yang dilakukan setelah bencana. Seperti nih, memeriksa kesediaan air bersih, menjaga sistem pembuangan air, tidak menggunakan air bersih secara berlebihan, dan lain-lain. Kemudian ada mitigasi tanah longsor. Hal-hal yang bisa kita lakukan saat terjadi atau bahkan sebelum terjadinya tanah longsor, yang pertama adalah dapat melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam menembus tanah. Kemudian mampu nih membuat teras siring dengan sistem drainase yang tepat, dan menghindari nih pembangunan pemukiman dan fasilitas umum di daerah lereng. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan terkait mitigasi kekeringan. Yang pertama adalah menjaga dan memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, tidak merusak alam, dan kalian bisa nih menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan tanah dengan semen. Kemudian kita akan membahas nih mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal-hal yang bisa dilakukan yang pertama adalah mengembangkan energi alternatif dari bahan bakar fosil ke tenaga surya, hidroelektrik, dan angin. Kemudian mampu nih menanam pohon dan memelihara hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, memanfaatkan limbah ternak untuk biogas, menerapkan sistem pengairan sawah yang hemat air. Kemudian ada beberapa adaptasi perubahan iklim yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat bangunan yang lebih kokoh dan tahan hempasan air laut. Kemudian membangun tembok laut atau seawall untuk melindungi pantai dari kerusakan akibat terjangan gelombang. Kemudian mampu nih menanam varietas tanaman pangan yang tahan suhu ekstrim. Memperbaiki sistem irigasi yang lebih mampu menampung air agar pada musim kemarau panjang masih tersedia cadangan air. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai pengertian mitigasi bencana dan beberapa jenis bencana atau beberapa jenis mitigasi bencana. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.